kosong, maka pelampung akan turun dan mengakibatkan needle valve juga turun dan membuka saluran bensin dari pompa ke ruang pelampung. Seperti gambarnya yang di belakang saya ini. Ketika bensin di ruang pelampung penuh, maka pelampung akan terangkat ke atas dan mendorong needle valve untuk menutup saluran bahan bakar dari pompa ke ruang pelampung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem stasioner atau idle. Cara kerja sistem stasioner adalah ketika pengendara tidak menekan pedal gas, yang artinya bentuk throttle atau kartu gas akan menutup dan menghentikan mesin berputar idle atau stasioner. Berikut adalah skema aliran sistem kecepatan idle. Pertama yaitu dari floating menuju ke main jet, terus menuju ke slow jet. Di antara slow jet dan menuju ke economizer jet itu adalah freeze air blading, dan saat economizer jet menuju ke idle port itu ada proses second air blading dan idle port selanjutnya ke intake manifold. Selanjutnya saya akan menunjukkan tentang sistem kecepatan lambat. Sedangkan ketika pengemudi mulai menginjak pedal gas sedikit, maka throttle gas atau kartu gas akan mulai membuka lebar sehingga saluran slow port akan terbuka. Berikut adalah skemanya sistem aliran kecepatan lambat. Pertama yaitu floating chamber menuju main jet menuju slow jet menuju ke economizer jet, dan saat slow jet menuju ke economizer jet itu ada first air blade, dan economizer jet menuju ke slow port itu ada proses second air blading, dan slow jet menuju ke idle port, selanjutnya idle port menuju ke intake manifold. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kecepatan tinggi atau high speed system. Sistem kecepatan tinggi primer memiliki fungsi untuk mensuplai bahan bakar dan udara saat berkendara pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem kecepatan tinggi dirancang untuk menyediakan campuran bahan bakar atau udara yang ekonomis. Perbandingannya adalah 16-18:1 selama kondisi kerja mesin normal. Berikut adalah skema aliran sistem kecepatan tinggi primer dari main air blading menuju ke ruang pelampung ke primary main jet menuju nozzle utama, dan terakhir nozzle utama menuju ke ruang bakar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang secondary high speed system. Ada dua, yaitu yang pertama secondary high speed system bekerja bila suplai campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder oleh primary high speed tidak cukup, dan pada beban yang berat atau pada kecepatan tinggi. Yang kedua, secondary high speed system dirancang sama seperti primary high speed system, tetapi karena secondary high speed system direncanakan untuk bekerja bila mesin membutuhkan output yang besar, maka ukuran atau diameter dari nozzle, venturi, dan jet dibuat lebih besar daripada primary high speed system. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem tenaga atau power system. Yang pertama, jika mesin harus mengeluarkan tenaga yang lebih besar, maka bahan bakar harus ditambahkan lebih banyak ke primary high speed system. Sistem yang bertugas menambah campuran udara dan bahan bakar saat mesin mendapatkan beban adalah sistem tenaga atau power system. Yang kedua, bila primary throttle valve hanya terbuka sedikit pada bagian ringan kevakuman dalam intake manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. Hal ini akan menyebabkan power valve spring di menahan power valve, sehingga power valve menutup. Yang ketiga, tetapi bila primary throttle terbuka agak keluar pada kecepatan tinggi atau jalan menanjak, maka kevakuman pada intake manifold berkurang dan power piston terdorong ke bawah karena power valve spring A, sehingga power valve terbuka. Bila ini terjadi, bahan bakar akan disuplai dari power jet dan primary jet ke sistem kecepatan tinggi, sehingga campuran menjadi kaya. Selanjutnya, saya akan
Sistem percepatan atau acceleration system. Pertama, pada saat pedal gas diinjak dengan tiba-tiba, plunger pump bergerak turun menekan bahan bakar yang ada pada ruangan di bawah plunger pump. Akibatnya, bahan bakar akan mendorong stable outlet dan disegar brake. Kemudian bahan bakar keluar ke primary venturi melalui pump jet. Yang kedua, setelah melakukan tekanan tersebut, layar pump kembali ke posisi semula dengan adanya pegas yang ada di bawah plunger sehingga bahan bakar dari ruang pelampung bisa melalui stable inlet dan sistem percepatan siap dipakai kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemutus perlambatan. Jika mobil diperlambat dengan cara melepas gas, masih terjadi penghisapan bensin melalui sistem idle, maka terjadi pemborosan bensin. Perbaikan dilakukan dengan memutus saluran idle pada saat perlambatan. Pemakaian bensin menjadi irit 20%. Jika kartu gas tertutup atau saklar vakum menerima vakuman bersamaan dengan putaran motor mobil dari 1500 rpm, berarti terjadi perlambatan. Maka unit pengontrol aktif dan memutus solenoid sehingga saluran idle tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem choke atau choke system. Pertama, pada saat disini bahan bakar tidak akan menguap dengan baik dan campuran udara dan bahan bakar yang mengalir akan mengembun di intake manifold karena intake manifold dalam keadaan dingin. Hal ini akan mengakibatkan campuran udara bahan bakar menjadi kurus sehingga sukar dihidupkan. Sistem choke membuat campuran menjadi kaya 1-5 pada saat mesin dingin. Kedua, sistem choke ada dua tipe, yaitu A. Manual. Pada manual choke, untuk membuka dan menutup kartu choke menggunakan mekanisme ring brake yang dihubungkan ke ruang kemudi. Jadi, bila pengemudi akan membuka dan menutup kartu choke, menarik atau menekan tombol choke yang ada pada instrumen panel. Yang kedua, otomatis. Pada otomatis choke, kartu choke membuka dan menutup secara otomatis tergantung dari temperatur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang static solenoid. Yang pertama, bila mesin sudah diputar pada posisi off, tetapi belum berhenti jika disebut dengan dieseling. Salah satu penyebab dari dieseling adalah adanya campuran udara dan bahan bakar yang dibakar oleh karena panas yang berlebihan pada ruang bakar. Yang kedua, salah satu cara untuk mencegah dieseling adalah dengan cara memutar samping bahan bakar yang menuju ke ruang bakar. Cara kerja static solenoid. Yang pertama, bila kunci tetap diputar pada posisi on, maka static solenoid akan membuka sehingga bahan bakar dapat mengalir ke karburator idle port atau pada sistem kecepatan idle atau kecepatan hambat. Dan jika kunci tetap off, maka static solenoid akan menutup saluran bahan bakar ke karburator atau idle port. Yang kedua, jika kunci diputar ke on tetapi solenoid tidak membuka, maka bensin tidak bisa menyala karena ada suplai bahan bakar menuju sistem kecepatan idle yang dan kecepatan lambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HIC atau Hot Idle Compensator. Sistem Hot Idle Compensator pada karburator berfungsi untuk menambah suplai udara di dalam intake manifold pada saat temperatur mesin meningkat, karena jika temperatur mesin meningkat maka bahan bakar kemungkinan akan mudah menguap, sehingga jika kendaraan berjalan lambat maka campuran bahan dan udara dapat menjadi kaya. Untuk mencegah hal tersebut, maka gunakan sistem HIC untuk menambah suplai udara dan kondisi tersebut. Sistem HIC menggunakan kartu termostatik dengan bimetal yang dapat membuka dan menutup berdasarkan suhu atau temperatur. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang idle up. Pada kendaraan yang dilengkapi AC, putaran idle akan turun jika AC dinyalakan. Hal tersebut akan menyebabkan motor mati karena adanya beban tambahan. Untuk mencegah motor mati ketika AC dinyalakan, dilakukan dengan cara katup gas dibuka sedikit dengan idle up. Cara kerjanya, apabila AC on, maka katup mengatur akan membuka. Membran tersidat oleh vakum pada saluran masuk sehingga batang penghubung membuka katup gas lebih besar. Sekian pencapaian dari saya.
Bila ada salah dari kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.